Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat Minggu Advent yang kedua bagi kita. Kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini, yaitu Minggu tanggal 6 Desember 2020. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan di bawah perikop 2, mohon Israel dipulihkan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita telah masuk kepada Minggu Advent yang kedua dengan tema khotbah kita, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Tentu kita semuanya mengetahui bahwa keselamatan adalah anugerah atau pemberian Allah semata-mata atau dengan cuma-cuma kepada setiap umat manusia. Keselamatan itu adalah diterima dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka keselamatan itu telah sampai kepada kita. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini mengajak kita semuanya supaya kita tetap takut akan Tuhan, supaya kita juga memperoleh kebaikan, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam firman ini bahwa umat Israel pada saat itu mengalami penderitaan di pembuangan Babilonia. Mereka menderita, ditindas dan tak berdaya, miskin dan direndahkan. Dalam situasi yang seperti itu, bahwa mereka bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Tuhan Allah masih dekat di dalam hidupnya? Jangan-jangan Tuhan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara ciptaannya telah menjauh dari kami. Itulah pertanyaan yang timbul di benak mereka. Karena berbagai kesalahan, kejahatan dan dosa, maka umat manusia menderita di dunia. Sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Israel dibuang ke Babilonia adalah karena mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, termasuk di dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa kesalahan, dosa adalah mendatangkan kesusahan dan berbagai penderitaan dalam kehidupan. Dalam situasi dan kondisi sedemikian itu, layaklah bangsa Israel, mereka meratap, berteriak kepada Allah, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan selamatkanlah kami dari tengah-tengah pembuangan. Mereka berdoa supaya Tuhan yang memulihkan, supaya Tuhan yang akan mengampuni dan menyelamatkan kehidupan mereka. Saudara-saudara, pada Minggu Advent yang kedua ini adalah baik bagi umat Kristen, baik bagi kita semuanya untuk berseru
dan meratap dengan ucapan yang serius, Hosana. Artinya, Tuhan, tolong selamatkan kami. Tuhan, berikan kami keselamatan. Tuhan, kasihani kami. Saudara-saudara, apakah ketika kita meratap dan ketika kita berseru bahwa kita masih belum diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus yang menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati? Jelas bukan. Lalu makna seruan kepada Tuhan di masa Advent ini, apakah? Tentu bahwa umat Tuhan diajak supaya berseru kepada Tuhan dengan serius, bukan berseru kepada Tuhan dengan sembarangan atau sembrono. Karena Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang sangat baik. Keselamatan yang sudah ada dan sedang dan akan disempurnakan kelak adalah pemberian Allah yang dinyatakan, dialami, dihayati dalam hidup kita pada masa ini. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita adalah harus dapat dihayati, diyakini, dipercayai bahwa itu semuanya adalah karena anugerah pemberian Allah semata-mata bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita berseru, ketika umat Israel berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan menyelamatkan mereka, Tuhan yang akan mengasihani mereka, itu berarti bahwa keselamatan belum sempurna bagi kehidupan mereka. Tapi bagaimana? Itu masih, keselamatan itu masih dekat bagi kehidupan mereka. Di dalam ayat 10 tadi dikatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut. Keselamatan dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Artinya bahwa keselamatan itu belum sampai. Keselamatan itu masih dekat, masih belum sempurna. Mereka lakukan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa Mazmur 85 ini adalah suatu pernyataan iman, pernyataan pemazmur dalam bentuk ratapan. Ratapan tersebut bukan menunjuk kepada keputusasaan pemazmur, tetapi sebaliknya menjadi nyata benar sikap pemazmur yang tetap memiliki iman kepada Tuhan Allah di dalam penderitaannya di negeri asing atau di Babilonia, dan dalam status tertindas dijajah oleh bangsa lain. Inilah salah satu bentuk ratapan umat Israel yang sedang berada di pembuangan. Sedangkan dalam Mazmur atau perikop khotbah kita pada saat ini adalah pernyataan iman pemazmur dalam bentuk profetis atau dalam bentuk kenabian yang mengharapkan sesuatu yang baik daripada Tuhan terjadi kelak. Barangkali Mazmur 85 ini dinyanyikan di hadapan Tuhan pada masa pembuangan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Saat umat Tuhan tergoda untuk mempercayai bahwa Tuhan Allah telah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Jadi terkadang bahwa umat Tuhan mau dirayu atau digoda oleh orang lain, bahwa dengan mengatakan di dalam penderitaan mereka, di dalam ketertindasan, di dalam kesusahan, mereka berkata kepada umat Tuhan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kehidupannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam ayat 9 tadi kita melihat bahwa ini adalah pernyataan pemazmur, bahwa pemazmur menanti-nantikan firman Allah. Pemazmur menanti-nantikan firman Allah untuk menolong umat. Ia yakin bahwa firman Allah adalah inilah penguasa dan pemelihara umatnya yang berbicara tentang damai bagi umat kepunyaannya yang dikasihi. Allah akan memberikan damainya kembali kepada umatnya agar umatnya tersebut tidak kembali kepada kebodohan. Karena kalimat di ayat 9 ini adalah kembali kepada kebodohannya. Dalam beberapa teks lain atau sumber-sumber tertulis ditulis
bahwa artinya ini adalah menjadi putus asa dan menjadi tidak percaya kepada Allah. Kembali kepada kebodohannya adalah berarti mereka adalah mengalami keputusasaan. Sehingga karena mengalami keputusasaan ini mereka tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya lagi dengan kekuasaan Tuhan dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka karena mereka mengalami penderitaan. Oleh karena itu anugerah Allah kepada umatnya dalam wujud kedamaian membuat umat semakin mengandalkan hidupnya atau semakin menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Keyakinan akan pemulihan dari Allah oleh pemazmur masih dinanti-nantikan kedatangannya saat itu dan itu. Ada satu keyakinan pemazmur, sekalipun mereka mengalami penindasan, sekalipun mereka mengalami penderitaan di tengah-tengah pembuangan, tetapi dia yakin kepada Tuhan dalam ayat 9 bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan. Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya yang dikasihinya dengan ratapan, dengan penyesalan bahwa Allah akan kembali mengasihi mereka. Allah akan kembali memberikan damai, memberikan shalom, keadaan damai bagi umatnya yang berada di tengah-tengah perempuan. Pemazmur sangat yakin dengan kuasa Tuhan bahwa Tuhan mampu memulihkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami pada saat ini, yang kita derita pada saat ini, kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan mampu memulihkan. Kita berdoa, meratap, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihani kita di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Dan benar-benar yakin dan percaya akan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Di dalam ayat 10, hal ini menyatakan bahwa keselamatan umat Allah dan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup umatnya tidak datang secara otomatis. Hal itu, yaitu keselamatan dan kemuliaan, akan datang bila mana umat menjadi dan terus-menerus takut akan Tuhan. Umat yang takut akan Tuhan adalah umat yang memiliki tekad yang kuat di dalam hatinya untuk percaya, yaitu tunduk, bersandar, mengandalkan, dan taat kepada Tuhan. Harus ada tekad yang kuat dari dalam diri kita bahwa kita takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti kita tunduk, bersandar, mengandalkan, dan taat kepada Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, umat akan bertakwa, umat akan taat bila hatinya telah berubah dari pemberontak menjadi penurut Allah. Walaupun mereka sudah hidup dalam takut akan Tuhan, bukanlah berarti mereka sudah memiliki keselamatan yang utuh dan sempurna. Mereka baru dekat dengan keselamatan yang dari Tuhan. Arti keselamatan dari Tuhan itu dekat pada orang yang takut akan Tuhan adalah keselamatan itu belum secara utuh dan sempurna dialami oleh mereka yang takut akan Tuhan. Lalu di ayat 11 sampai 14 bahwa hal ini adalah menunjukkan karya Allah, yaitu karya keselamatan, kemuliaan, dan kebaikan di tengah-tengah umatnya, yaitu terjadinya kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan konkret umat. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa bagi Allah berlaku di mana ada pengakuan, di mana ada penyesalan, maka saat itu ada pengakuan. Di mana ada penyesalan dan di mana ada pengakuan yang benar-benar berasal dari hati dan ingin melakukan yang terbaik, maka di saat itu kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan akan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita adalah keselamatan
dari Tuhan sudah dekat. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Ini berarti bahwa keselamatan dari Tuhan itu tidak secara otomatis dialami, dirasakan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang takut dan bersandar dan percaya kepada Tuhan sajalah yang sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang diselamatkan. Tidak semua orang secara otomatis mengalami keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Walaupun keselamatan itu diperuntukkan untuk semua orang, diberikan bagi semua orang, tetapi keselamatan yang diberikan itu kepada semua orang, bahwa tidak semua orang menerima. Ketika Yesus datang melayani di tengah-tengah dunia ini, banyak orang yang menolak. Padahal yang ditawarkan adalah supaya percaya kepada Allah, supaya mereka memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi justru Yesus ditolak dan diusir. Bahkan dihukum di kayu salib, mati. Namun, oleh karena itu, siapakah yang akan memperoleh keselamatan itu dalam kehidupan? Bagi siapakah keselamatan itu sampai? Itu kepada orang yang menerima keselamatan itu yang dari Tuhan. Yang menerima keselamatan itu, anugerah itu diterima dengan iman pada Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan itu, kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia, akan sampai kepada kita apabila kita dapat menerimanya dengan iman. Dan bukan hanya menerima, tetapi juga adalah bahwa kita terus menghayati iman itu, menghayati keselamatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Lalu dalam firman ini tadi dikatakan bahwa orang-orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak takut. Orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Orang yang berputus asa, sehingga karena keputusasaannya dia menjauh daripada Tuhan. Itu adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang yang tidak mau untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Itu adalah orang. Artinya bahwa mereka tidak percaya. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki bagiannya untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Bagian orang yang berhikmat dan orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, dan orang yang terus meyakini, mengimani segala kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bahwa keselamatan dekat kepada orang-orang yang takut akan. Marilah kita dalam kehidupan kita takut akan Tuhan, supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh. Jadilah takut akan Tuhan dan hidupilah hidup bersama dengan Tuhan pada Minggu Advent yang kedua ini. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan memulihkan kita. Dan mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Di masa Advent ini, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, mari kita nantikan keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita nantikan bahwa kita bisa keluar dari berbagai pergumulan atas kuasa Tuhan. Kita bisa keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Selamat Minggu Advent bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa memahami firman. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa.